Minggu kemarin saya sekeluarga pergi ke Surabaya setelah sekian puluh tahun tidak ke sana. Itu merupakan rencana yang sebenarnya digagas oleh almarhumah ibu untuk silaturahmi ke tempatnya Budimar yang merupakan saudara sepupu bapak Saya ya. Setelah kejadian pandemi COVID kemarin, putrinya Budimar itu Mbak Yeni kehilangan Mas Muklis. Belum sempat takziah, hanya lewat WA saja. Kami belum tilek. Lah pada waktu kejadian pada COVID, Mas Muklis almarhum itu meninggal ketika Delta, yang COVID Delta menyerang gelombang kedua apa ya itu. Ya akhirnya kami ke sana pagi-pagi, direncanakan pada ya mungkin memang apa ya, saya tuh agak nyesek kalau cerita kayak gini karena ini sebenarnya ada rencana ibu, almarhumah ibu ingin ya paling nggak mendulankan apa ya, sekalian tilek keluarga Budimar sama sekalian mengajak kami keluarga yang di Solo ini ke Surabaya karena cucu-cucunya yang dari Solo ini belum pernah ke Surabaya. Itu mumpung ada weekend yang panjang, kami ke sana. Nah, rencananya awalnya mungkin pakai pinjam mobilnya Mbah Prapto yang dari Madiun, tapi karena suatu hal akhirnya kami memutuskan nyewa. Pertimbangannya karena tenaga juga jauh. Saya kira itu terakhir saya ke Surabaya itu pada saat saya TK, enggak ding, pas saya daftar kejaksaan di Surabaya 2009 itu saya naik bis lumba-lumba, bis sumber yang dari Ngawi ke Surabaya itu ya bis Sugeng Rayu, jet darat itu dari Ngawi sampai ke Surabaya sekitar 8 jam perjalanan. Sekarang karena sudah dibangunkan tol oleh Bapak Jokowi, tol Solo Kertosono, akhirnya kami berangkat lewat tol yang ternyata saya nggak nyangka itu 3 jam perjalanan, sekitar 3 jam perjalanan dari Ngawi ke Surabaya. Ya jalan tolnya lumayan lengang dan kecepatan kayaknya itu 180 atau 100 lah. Kita pakai high-S yang muat ya, lumayan longgar untuk diisi oleh sekitar 8 orang. Padahal kapasitas high-S itu 16 orang. Ya alhamdulillah lega ya. Cuma ya tetap dirasa sebagai sesuatu yang capek ya kok Ale. Soalnya itu duduk aja itu ternyata capek, apalagi kalau nyetir sendiri ya, pakai mobil sendiri. Untungnya kita nyewa high-S itu sama drivernya dari Ngawi, recommended sebenarnya, nyaman dan drivernya juga oke. Pembawaan mobilnya itu mulus.
itu, terus kita ke sana dari Ngawi sekitar pada subuh. Habis sholat subuh kita langsung berangkat ke Surabaya lewat tol. Sampai Surabaya sekitar pukul setengah 8 di daerah Surabaya, yang daerah Manokan. Itu saya pertama kali ke Surabaya ketika masa SD, TK, TK sama bapak sama ibu sama adik. Dan disitulah saya pertama kali mengenal game 3 dimensi, dingdong. Pada waktu itu dingdong, tapi dalam bentuknya arcade yang 3 dimensi. Yang saya mainkan itu Tekken, masih ingat saya. Ora silentku ora ada. Ora. Ndelok langkung, Pak. Pertama kalinya itu main Tekken di Surabaya, di dingdong, di salah satu mall itu. Tekken pertama pokoknya yang masih belum ada Jin Kazamanya, masih ada tokoh utamanya itu masih Kazuya. Sangat senang banget tuh. Saya mikirnya, wah, suatu saat saya akan main game kayak gitu lagi. Ya, alhamdulillah tercapai ketika saya sudah kuliah, jauh banget. Tapi ya itu menyenangkannya. Saya itu pas itu diajak Mbak Yeni ke pasar di dekat rumahnya, karena pada waktu itu belum ada motor. Kita dari rumahnya Mbak Yeni atau Bu Demal itu naik angkot. Jalannya lamat-lamat masih sama, cuma ya sama kayaknya nggak ada perubahan deh. Cuma di gangnya Bu Demal itu sudah dipaving semua lah. Di Surabaya juga itu pertama kalinya saya mengenal makanan hamburger, roti yang diisi dengan Semua orang pada tahu kali hamburger. ham. Aku dulu belum terkenal, itu masih kayak, menurut saya itu makanan yang paling mewah yang pernah saya makan pada waktu kecil. Namanya hamburger. Saya lupa harganya berapa ya itu, soalnya dibelikan sama Mbak ini. Tahu, ya masih kecil banget. Itu kenangan saya di Surabaya. Terus kenangan kedua saya ketika saya ke sana lagi karena setelah lulus kuliah mau daftar kejaksaan.
Karena ini kan sinusitis. Oh. Beler terus kan. Rentan Heeh. Itu ya nyatane ya gak kena covid dong dhek ruwangi. Ruwangi. Kan saiki balik nang nang wis poso. Tambah mana kan aku lapor. Lah iya, wong sing rokok lho terus ngundang ngene. Kan ini anakku ini. Bu, nggak bisa tuh saya ini kan kondisinya kan prihatin. Oh iya Marina aku laporan ayo bojoku kan merokok bocah mbak alhamdulillah sehat. Nasib banget. Dan di situ ingatan saya adalah tentang kos yang panas, bau got dan nyamuknya besar-besar. Itu yang membuat saya agak trauma. Dan mirip-mirip vibe-nya mirip-mirip dengan Semarang. Mungkin ya karena dekat laut ya. Tuh. Ya, kemudian kami setelah di tempatnya Mbak Yeni mau berencana mau ke kebun binatang Surabaya, KBS. Malah ramai, nggak bisa parkir. Dulu itu pas saya kecil itu di kebun binatang Surabaya itu terlihat bagus banget. Pertama kalinya masuk kebun binatang saya itu di Surabaya, itu di kebun binatang Surabaya yang dulu sangat terkenal. Hewan-hewannya, terus ada singa, harimau, terus harimau, singa, banyak lah, gajah juga ada. Tapi ketika kita mau ke sana sudah diwanti-wanti sebenarnya sama Mbak Yeni kalau yang saiki elek KBS macane mati gak ono, singone wis gak ono, tinggal manuk-manuk karo kethek-kethek iku. Tapi ya kita coba mau ke sana ternyata juga rame banget. Jadi kita nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa masuk ke sana karena untuk parkir pun sangat susah. Jadi akhirnya kita kemudian lanjut ke kampus Unair, ke kampusnya Tante Wira, istrinya adik saya. Gedung apa? Gane sapa? Ya sekalian, ternyata Uneri bagus ya, terkesan mewah, luas. Pas kesana juga kita kampusnya juga masih direnovasi, kampus C Universitas Airlangga. Ya siapa tahu ada yang kuliah di sana. Tapi ya moga-moga anak-anak kuliah dekat-dekat sini aja lah, GM atau PNS. Amin, doakan ya teman-teman. Ya namanya juga doa. Mau kemana toh? Batal. Mau kemana?
Ngopo kae? Ngawur ya. Salim sik no. Harapan. Iya, terus apa naik? Uner guys, apa anakku sok ben do kuliah nang kene ya? Dokteran Uner. Gak ada, ora iso mulai seminggu pisan no. Guys. Solo. Lah kayak cawanes tekan Uner. Uner ini rumah sakitnya cedak rektorat tuh. Ya, aku kan nanti. Ada ikan guys. Di hawa panas Surabaya, ikan-ikannya apa tidak sumuk ya? Udah-udahan. Untuk berempat itu loh, biar kayak anak tangga. Karena belajar harus tak. Foto berempat itu loh, biar kayak anak tangga. Contoh. Aku baca lihat apa tuh? Coba jadikan ini sebagai apa ya guys? Jadikan ini sebagai kenangan. Jadikan ini sebagai mantan. Terus Mbak Budi guys. Guys, komennya guys. Komen ya.
Paling dekat adalah itu. Wah. Udah ngomong oke, guys. Oke guys, kita sekarang lagi ada di kamus apa ya? Kamus apa? C. Kamus C. Bukan air. Unair. Kampus C Unair. Kang Oh iya, itu yang ada di Surabaya guys ya. Unair singkatannya apa? Saya tidak tahu. Universitas Kelo. Universitas Airlangga. Mas Rizal. Mas Rizal. Mas Rizal. Mari guys. Guys, ayo kita vlog. Udah ngomong oh. Mau ya tak gawane wae to. Ayo vlog. Yuk. Bude, kamu nggak ikut Bude? Kamu nggak pengen kuliah psikologi Bude? S2. Raga tau dewe. Spot mancing anyar lur nang Surabaya. Iwake oke. Lokasine nang kene. Bolo-bolo Yogyakarta. Nek pengen spot mancing kene ya. Lapo. Halo. Lapo. Fahri, nggak boleh. Fahri. Mas. Mas. Seperti itu. Kemudian kita setelah sholat zuhur makan di Soto Lamongan Cak Har. Soto Lamongan Carya nggak sempat dokumentasi karena sotonya rame banget. Terus umpel-umpelan. Nah di situ kami pesen 8 porsi. Nah ternyata rasanya itu kurang lebih sama dengan soto Lamongannya Cak Hafidz di Penumping Solo sini, langganan kita juga. Nggak begitu jauh nggak begitu jauh beda rasanya dengan yang di Cak Har. Tapi katanya di Cak Har itu lumayan, tapi dari Aji kemarin merekomendasikan kalau yang enak itu punyanya sotonya Cak To. Karena keterbatasan waktu ya akhirnya kita apa adanya yang terkenal. Nah dari makan siang itu tadi kita lanjut ke Suramadu. Itu pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Madura. Di Madura itu pertama kali. Dulu tuh pas kecil itu kita nggak sampai ke Madura, cuma di Monumen Balai Viva Jayamahi yang monumennya Angkatan Laut itu. Pas ke sana dulu itu masih dibangun, baru dibangun dan masih belum dibuka, tapi kita bisa masuk, masih dalam tahap pembangunan. Kapal lautnya, kapal perangnya terlihat di sana.
Kenjeran ya, Kenjeran namanya, Kecamatan Kenjeran, untuk mau masuk ke Suramadu. Ya, kita kemudian menyeberangi Selat Madura melewati jembatan Suramadu. Lumba-lumba, dikit bego anak. Beko artinya goblok. Emang ada lumba-lumba kan? Ya ada namanya lautan. Tapi kan yang sekitaran. Yang lumba-lumba kan biasanya kan yang lautan dalam. Ini ikan paus. Sekilas saya ketika pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Madura itu, di wilayah pintu keluar Suramadu yang dari Surabaya, itu kesan pertama adalah landscape-nya itu kayak Gunung Kidul. Jadi ini Madura kan. Musuh ini Madura. Oh Madura. Berarti kayak ada yang Madura no. Makanya gue saya kasih tahu biar kamu sudah pernah nyebrang. Habis Madura siapa? Main bulu. Habis Madura. Kamu. Madura apa kamu? Kayak tenangnya Madura kayak. Gak nyambung. Habis Pulau Madura. Apa? Ya ini besar gulanya sampai Mana dulu kamu? Bali. Mau ke atas ya Kalimantan. Bali. Bali Sebelah kanannya sana timur. lain lagi. Kenapa? Atau peta. Peta. Berbatu tandus dan vibe-nya kering. Ya karena kita nggak ada tujuan ke Madura pedalaman, akhirnya kita cuma langsung balik kanan ke Surabaya lagi, lewat Suramadu lagi. Lagi ke Jawa guys. Apa iya guys? Sisi timur jembatan Suramadu. Ada fish. Video mapren. Susu ya. Iya jatuh. Karena kita juga ya dikejar waktu ya, karena kita nyewa HIS-nya itu sampai hanya 24 jam, nggak sampai 12 jam malah ya, 12 jam lebih lah ya gitu ya. Akhirnya kita pulang lewati Bali lewat jalan tol Kertosono Solo, melewati jalan yang vibe-nya itu ya vibe daerah
ke daerah Ngarai ya, hanya melihat gunung dari kejauhan dan kita berada di tanah yang datar, luas dikelilingi sawah-sawah dan hutan jati. Namun ketika melewati wilayah Nganjuk itu anginnya kenceng banget di tengah tol, jadi mobil itu kayak goyang-goyang sendiri, padahal tidak menabrak menabrak polisi tidur atau apa itu namanya, garis yang gerunjal-gerunjal itu di tol, nggak ada, jalannya mulus terus, tapi agak sedikit oleng. Kata sopirnya, maaf ya kalau mobilnya agak oleng, kita anginnya kenceng banget. Oh, saya baru tahu itu. Terus kita sampai di Ngawi akhirnya sekitar maghrib aja. Saya nggak nyangka kalau perjalanannya begitu cepat, bisa menempuh Solo ke Ngawi dan main di Surabaya, dari Ngawi ke Surabaya dan main di Surabaya lumayan seharian lumayan lama itu. Nggak nyangka kalau bisa langsung balik ke Ngawi, padahal dulu ingatan terakhir saya itu ke Surabaya itu sekitar perginya 8 jam, pulangnya juga 8 jam, jadi total 16 jam di jalan, seperti itu ya. Alhamdulillahnya kami sudah menunaikan hajatnya almarhum ibu, semoga sedikit memberikan hiburan buat beliaunya di sana, padahal saya yang sedih. Oke, pelajarannya adalah ya berusaha untuk memenuhi keinginan ibu yang belum terwujud. Sekian.